Jamil Hamid, warga India. Pada awal 2001, dirinya datang ke Singapura dan tinggal dengan status ilegal. Sehari-hari dia bekerja di sebuah gerai makanan Melayu di kawasan Hugang. Pelanggannya kebanyakan orang Melayu, juga para pekerja asal Indonesia, salah satunya Widiarti Kartanom, seorang ART. Karena kerap bertemu di gerai makanan Melayu itu, Jalil dan Widiarti yang berusia 20-an berkenalan lalu berpacaran. Di waktu luang mereka kerap bertemu dan berhubungan intim. Akibatnya, Widiarti hamil. Beberapa bulan kemudian, Widiarti mundur dari pekerjaannya sebagai ART dan pada 24 Agustus 2001 kembali ke Indonesia. Meski LDR, Widiarti dan Jalil tetap berhubungan lewat telepon. Baru sekitar seminggu di Indonesia, pada 1 September, Widiarti kembali ke Singapura untuk bertemu sang kekasih Jalil. Tapi sial, beberapa hari kemudian Jalil ditangkap polisi dan ditahan karena statusnya ilegal. Widiarti tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pulang ke Batam. Di sana dia membuat akta pernikahan palsu, menyatakan dirinya dan Jalil Hamid sudah menikah dan sah berstatus suami istri. Pada 22 Januari 2002, Widiarti melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Anjeli Elisa Putri. Dia membesarkan sang bayi seorang diri di Indonesia. Sementara itu, Jalil telah dibebaskan dengan mengantongi pas khusus dari pihak imigrasi Singapura. Dengan pas khusus itu, Jalil yang tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat kembali ke India bisa bekerja di tempat yang telah ditentukan dalam waktu yang juga telah ditentukan agar bisa mengumpulkan uang untuk kembali ke India. Jalil rutin mengirimi Widiarti uang, tapi karena merasa gajinya kecil, Jalil nekat melanggar aturan keimigrasian dan kabur mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Terakhir, dia bekerja di gerai roti prata di food court di Corporation Road. Jalil beberapa kali membiayai kedatangan Widiarti dan bayi Anjeli ke Singapura. Biasanya selama di Singapura, Widiarti dan sang bayi akan numpang menginap di flat milik Sosainatan Das Saminatan alias Coco yang adalah sahabat Jalil. Seperti juga pada 4 Agustus 2002, Widiarti dan Anjeli kembali berkunjung ke Singapura dengan naik feri dari Batam. Setiba di Singapura, Widiarti dan sang bayi langsung naik taksi menuju flat milik Sosainatan alias Coco di Blok 629 Hugang Avenue 8. Mereka menginap di sana. Coco sangat sayang pada Anjeli, yang saat itu sudah berusia 7 bulan. Pria itu bahkan membelikannya popok dan mainan, juga sering membawanya jalan-jalan. Sore itu, Coco menelpon Jalil dan menyampaikan kabar Widiarti dan bayi Anjeli sudah berada di flatnya. Jalil berjanji setelah menerima gaji dari bos, dia akan datang ke flat menemui Widiarti dan anak mereka Anjeli sekaligus memberikan uang kepada mereka. Namun sekitar pukul 8 malam, Jalil menelpon Coco dan bilang batal datang karena baru bisa menerima gaji besok. Saat itu Widiarti juga sempat bicara dengan Jalil lewat telepon. Malam semakin larut. Sudah pukul 11:30 malam. Widiarti dan bayi Anjeli tidur di kamar mereka. Coco lalu masuk ke kamar Widiarti dan mengambil bayi Anjeli, lalu membawanya ke kamar tidurnya. Widiarti yang sudah separuh tidur diam saja karena khawatir kalau dilarang Coco akan marah. Lagi pula selama ini hal itu sudah biasa dilakukan Coco. Namun ketika Widiarti mendengar Anjeli menangis kencang, dia bangun dan segera mendatangi kamar Coco. Tapi pintu terkunci. Dia mengetuk-ngetuk, memanggil Coco dan menanyakan anaknya, "Mana Anjeli?" Coco tidak menjawab. Kembali Widiarti mengetuk pintu. Tetap tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, Anjeli berhenti menangis. Widiarti tidak bisa tidur memikirkan bayinya. Sekitar pukul 2 pagi, dia kembali mengetuk kamar, minta Coco mengembalikan bayinya. Tapi Coco bungkam 1000 bahasa. Widiarti kemudian pergi ke kamar mandi dan mencoba mengintip dari jendela tinggi di kamar mandi. Tapi yang tampak hanya lampu di kamar Coco yang masih menyala. Saat itu Widiarti sudah mengantuk sekali, tapi dia memilih menunggu di ruang tamu dan tertidur di sana. Sekitar pukul 3 pagi, di tengah tidurnya, Widiarti sayup-sayup mendengar ada yang membuka dan menutup pintu kamar Coco, tapi karena sangat mengantuk, dia kembali tertidur. Pukul 5 pagi, Widiarti terbangun, lantas membuka pintu flat.
Dia duduk di luar sambil membaca koran. Sebenarnya dia ingin minta bantuan seorang tetangga, tapi batal karena melihat si tetangga buru-buru berangkat kerja. Sekitar pukul 6, Widiarti kembali mengetuk pintu kamar Sosainatan alias Coco. Akhirnya, pria itu membuka pintu. "Mana bayiku?" tanya Widiarti. "Di tempat tidur," jawab Coco tenang. Tapi Widiarti tidak melihat bayinya di tempat tidur Coco. Yang dia lihat hanya tempat tidur dengan spray warna coklat dan 2 bantal. Widiarti juga melihat ada sebuah tas hitam ditaruh di bangku. Tas itu terlihat penuh seperti berisi sesuatu. Widiarti kembali bertanya, "Di mana bayiku?" Akhirnya Coco menjawab, "Ada yang membawa pergi bayimu." Widiarti terkejut. "Apa-apaan ini?" Dia panik dan marah pada Coco. Tapi pria itu menenangkannya dan bilang, "Ayo kita laporkan pada polisi." Coco kemudian mengunci pintu kamarnya dan keluar dari flat. Dia menunggu Widiarti di depan lift, tapi wanita itu tidak mengikutinya sebab curiga padanya. Widiarti malah sibuk di flat memanggil dan mencari-cari Anjali, tapi nihil. Widiarti yang semakin kalut mendatangi flat tetangga dan minta tolong. "Bayiku hilang." Tapi si tetangga menjawab, "Aku tidak bisa membantumu," lalu menutup pintu. Tidak ada pilihan, Widiarti harus segera lapor polisi. Tapi terlebih dulu dia kembali ke flat untuk mengambil paspor miliknya, foto bayinya dan sebuah paspor lainnya. Paspor lainnya itu adalah paspor Indonesia palsu yang diperolehnya di Batam. Nantinya paspor palsu itu akan dipakai kekasihnya Jalil untuk masuk ke Indonesia sebab rencananya mereka akan tinggal bersama di Batam. Widiarti bergegas keluar flat dan menuju telepon umum. Dia hubungi polisi dan mengatakan bayinya hilang di tangan Coco, pemilik flat tempat dirinya menumpang. Selagi menunggu polisi, Widiarti buru-buru menyobek dan membuang paspor palsu ke tempat sampah. Dia tidak mau polisi menemukan paspor palsu itu jika nanti mereka memeriksa flat Coco. Nah, saat itu Widiarti juga melihat sosok Coco di kejauhan. Begitu polisi datang, Widiarti segera membawa mereka ke flat. Tapi di depan flat, Widiarti heran melihat pintu besi bagian luar terkunci. Padahal tadi dia tidak menguncinya dan hanya mengunci pintu bagian dalam. Widiarti menduga sewaktu dia menelpon polisi, Coco kembali ke flat lalu menguncinya sebelum pergi lagi. Widiarti pun membuka pintu flat dengan kunci yang dibawanya. Polisi masuk dan memeriksa ruangan. Mereka tidak menemukan Anjali, tapi mereka tidak bisa memeriksa kamar tidur Coco yang terkunci. Widiarti lalu memberikan nomor HP Coco. Polisi pun menghubungi pria itu dan minta dirinya segera kembali ke flat. Coco yang katanya saat itu sedang berjalan kaki menuju kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Anjali, segera kembali ke flat dan membuka pintu kamar tidurnya. Polisi masuk dan menggeledah, tapi tidak menemukan Anjali di sana. Tapi ada yang aneh. Menurut Widiarti, spray coklat di tempat tidur yang sebelumnya dilihatnya kini sudah tidak ada. Demikian juga tas hitam yang tadi dilihatnya sekarang sudah tidak ada. Polisi memeriksa lagi dan menemukan bercak darah di 2 bantal dan di dinding dekat jendela kamar. Polisi juga menemukan sarung tangan dan lakban bernoda darah dibuang keluar jendela. Polisi curiga sesuatu yang buruk telah menimpa Anjali. Kemungkinan bayi tersebut telah dilukai atau dibunuh lalu dibungkus dengan spray coklat dan dibuang ke suatu tempat. Polisi segera memeriksa tempat sampah di luar gedung flat dan dugaan mereka benar. Anjali ditemukan terbungkus handuk dan spray warna coklat sudah tidak bernyawa di tempat pembuangan sampah gedung flat. Di tempat sampah lainnya, polisi juga menemukan paspor palsu Indonesia yang disobek dan dibuang Widiarti. Siapa yang membunuh Anjali? Apakah sang ibu Widiarti atau Coco? Keduanya membantah, tapi Coco membeberkan sebuah pengakuan ganjil. Begini ceritanya. Menurut Coco, dirinya menganggur dan pemilik flat di blok 629 Hugang Avenue 8. Hubungannya dengan Widiarti baik seperti adik kakak. Begitu juga hubungannya dengan Jalil selama ini baik-baik saja. Coco bilang pada 4 Agustus 2002, ketika Widiarti dan Anjali tiba di Singapura, Widiarti mengatakan dirinya datang dengan seorang laki-laki. "Apakah dia boleh menginap di flatmu?" tanya Widiarti pada Coco. Coco menjawab tidak boleh dan hal itu bikin Widiarti marah. Malamnya ketika Jalil pacar Widiarti menelpon dan bilang dirinya batal datang karena belum menerima gaji, keduanya bertengkar.
"Kau punya pacar lagi ya?" tuduh Widiarti pada Jalil lewat telepon. Karena Widiarti tampak marah, Coco mengambil bayi Anjali dari Widiarti, lalu menyuruh wanita itu menenangkan diri dan menonton TV. Menurut pengakuan Coco, dia lalu membawa Anjali ke kamarnya tapi tidak mengunci pintu. Menjelang pukul 12 malam, Coco yang menenggak alkohol mengantuk berat dan tertidur. Anjali juga tidur di dekatnya. Kemudian memasuki 5 Agustus 2002 pukul setengah 1 malam, samar-samar Coco melihat Widiarti dan seorang pria masuk ke kamarnya dan mengambil Anjali. Tapi karena sangat mengantuk, Coco diam saja. Tak lama kemudian, Coco mendengar tangisan Anjali. Dia terbangun dan mendatangi kamar Widiarti, tapi tidak melihat pria yang datang tadi. "Tenangkan bayimu, jika tidak bisa-bisa tetangga nanti lapor polisi," Coco menegur Widiarti. Baiklah, jawab Widiarti, lalu memberi Anjali minum hingga si bayi diam. Sementara itu Coco kembali tidur di kamarnya. Namun menjelang pukul 2 pagi, samar-samar dia merasa Widiarti masuk ke kamarnya seperti mencari-cari sesuatu dan melakukan beberapa hal. Tapi karena mengantuk, Coco kembali tidur. Pukul 2.30 pagi, Coco terbangun mendengar pintu flat dibuka. Dia segera beranjak dari tempat tidur dan melihat Widiarti dengan menggendong Anjali bersama seorang pria pergi meninggalkan flat. "Aku pergi ke bawah sebentar," kata wanita itu pada Coco. Coco bergegas memeriksa kamar Widiarti untuk melihat apakah pria itu meninggalkan barang-barangnya di sana. Coco tidak mau si pria menginap di flatnya. Tapi di kamar hanya ada barang-barang Widiarti dan Anjali. Coco pun kembali tidur. Sekitar pukul 5 pagi, Coco mendengar ketukan di pintu. Dia bangun lalu membuka pintu. Ternyata Widiarti yang langsung bertanya dengan gusar, "Di mana bayiku Anjali?" Tentu saja Coco kaget. "Bukannya tadi kau dan pria itu yang membawa pergi Anjali? Mengapa kau menanyakannya padaku?" Saat itu menurut Coco, Widiarti tampak panik. Coco pun langsung mengusulkan agar mereka melaporkan hal itu kepada polisi. Coco kemudian mengunci pintu kamarnya dan terlebih dulu keluar flat. Dia mengaku menunggu Widiarti di depan lift, tapi wanita itu tidak muncul juga. Coco kemudian kembali ke flat, memanggil-manggil Widiarti dari luar, tapi wanita itu tidak ada. Dia lihat pintu besi flat tidak terkunci, sehingga menguncinya sebelum pergi ke kantor polisi dengan berjalan kaki. Nah, di tengah jalan, dia menerima telepon dari polisi yang ternyata sudah berada di flatnya bersama Widiarti. Coco pun bergegas kembali ke flat. Demikian kurang lebih pengakuan Coco pada penyidik. Apakah penyidik percaya pada keterangan Coco? Tidak. Berbeda dengan keterangan Widiarti yang cukup konsisten, keterangan Coco tidak konsisten, banyak berubah-ubah, dan tidak masuk akal. Pertama, tentang pria misterius yang katanya datang ke flat dan bersama Widiarti membawa pergi Anjali. Awalnya Coco bilang pria itu adalah Jalil, kekasih Widiarti. Namun ketika polisi memeriksa Jalil dan menemukan alibinya kuat, mendadak Coco mengubah pengakuannya. Dia bilang sewaktu tiba di Singapura, Widiarti bersama seorang pria yang ingin menginap di flatnya. Mungkin pria itulah yang datang ke flat pada malam kejadian, bukan Jalil. Coco mengaku dia agak mabuk, jadi tidak tahu pasti siapa pria misterius itu. Meskipun sebelumnya dia sepenuhnya yakin pria itu Jalil. Yang lebih anehnya lagi, ketika tahu ada pria lain masuk ke flatnya, mengapa Coco diam saja dan tidak segera bangun? Alasan Coco dirinya mengantuk dan agak mabuk menurut penyidik tidak masuk akal. Penyidik menduga Coco hanya mengarang-arang cerita tentang sosok pria itu. Kedua, penyidik menemukan bercak darah Anjali di kamar Coco, yakni di dinding dekat jendela kamar dan di lakban yang dibuang keluar jendela. Di handuk dan kedua bantal juga ditemukan tidak hanya darah Anjali tapi juga darah Coco. Ketika ditanya mengapa darah Anjali dan darahnya ada di kamar, Coco menuduh Widiarti lah yang telah menjebaknya dengan sengaja menaruh benda-benda itu di kamarnya sewaktu dia pergi keluar hendak melapor ke polisi. Tapi menurut penyidik, penjelasan itu tidak masuk akal sebab ketika polisi tiba di TKP, pintu kamar Coco terkunci dan kuncinya di bawah Coco. Bagaimana mungkin Widiarti bisa masuk untuk menaruh benda-benda itu di kamar Coco? Lagi pula ketika polisi memeriksa kamar Widiarti, mereka tidak menemukan bercak darah atau hal-hal mencurigakan di sana. Tapi Coco tetap ngotot, bahkan bilang investigasi polisi tidak becus hingga barang bukti tercemar oleh darahnya.
Ketiga adalah tentang ikatan tali. Tangan dan kaki Anjali diikat dengan tali yang disimpul dengan sangat rapi yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya keahlian dalam hal simpul menyimpul. Ketika penyidik memeriksa latar belakang Chocho, mereka menemukan pada tahun 97, pria itu pernah bekerja sebagai rigger atau juru ikat di Mammoth, Singapura, perusahaan penyewaan crane dan alat-alat berat lainnya. Namun pada tahun 98, Chocho mengalami kecelakaan kerja sehingga cedera dan diberi tugas ringan hingga kemudian dia mengundurkan diri. Mantan atasannya bilang Chocho jago memanjat dan tidak takut ketinggian. Dia juga memiliki keahlian mengikat tali temali. Keempat, di tubuh Anjali ditemukan kandungan cukup besar obat golongan antihistamin seperti chlorpheniramine dan diphenhydramine yang biasa ditemukan pada obat-obat flu seperti Decolgen, Panaflu, serta obat batuk Benadryl. Penyidik menemukan bukti Chocho sudah 3 kali berobat ke klinik karena batuk dan demam, dan dokter memberinya obat-obatan yang sama seperti obat-obatan yang ditemukan di tubuh Anjali. Ketika penyidik menanyakan kepada Chocho mengapa obat-obatan miliknya ditemukan di tubuh Anjali, pria itu mengatakan pada hari kejadian dia memberikan obat-obatan itu kepada Widiarti, lalu Widiarti lah yang memberikannya kepada Anjali dengan bantuan botol bekas obat tetes mata. Widiarti tentu saja membantah hal itu. Polisi juga tidak berhasil menemukan botol bekas obat tetes mata itu di flat dan menduga lagi-lagi Chocho telah mengarang cerita tidak masuk akal. Dan hasil pemeriksaan yang paling mengejutkan, ternyata Anjali mengalami penganiayaan seksual. Bagian kewanitaannya rusak parah. Saat itulah penyidik semakin yakin Chocho lah pelakunya. Pria itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Jaksa penuntut menjadikan Widiarti sebagai saksi utama. Di persidangan, kuasa hukum Chocho menyampaikan pembelaan dan mempertanyakan kredibilitas Widiarti. Mengapa awalnya penyidik sempat mencurigai Widiarti, lalu kemudian mengalihkan kecurigaan kepada Chocho? Latar belakang Widiarti juga dianggap tidak beres. Wanita itu bahkan nekat membawa paspor Indonesia palsu dari Batam agar bisa dipakai kekasihnya Jalil masuk ke Indonesia. Sebagai seorang ibu, sikap Widiarti juga dipertanyakan. Mengapa dia memberikan anaknya begitu saja diambil Chocho dan dibawa ke kamar? Lalu jika dia begitu cemas akan kondisi anaknya yang katanya berada di kamar dengan Chocho, mengapa dia menunggu hingga 6 jam sebelum akhirnya melapor ke polisi? Tak hanya itu, mengapa Widiarti yang mengaku panik karena bayinya hilang, masih sempat-sempatnya berpikir membuang paspor palsu yang dimilikinya sebelum polisi memeriksa TKP? Menurut kuasa hukum Chocho, Widiarti adalah wanita yang mampu melaksanakan rencana licik dan merupakan pelaku sebenarnya. Jaksa penuntut mengatakan, dalam kasus ini memang tidak ada bukti langsung, seperti tidak ada rekaman CCTV dan tidak ada saksi langsung yang melihat Anjali dibunuh. Tapi bukti-bukti lainnya yang bersifat tidak langsung atau circumstantial evidence seluruhnya mengarah ke Chocho. Menurut jaksa penuntut, kronologi kejadian adalah pada hari kejadian, Sosai Nathan alias Chocho masuk ke kamar Widiarti, lalu mengambil dan membawa Anjali ke kamarnya. Dia lalu mengikat Anjali dengan tali dan memberinya obat agar diam dan tidur, lalu melakukan aksi bejatnya pada Anjali. Karena takut kejahatannya terbongkar, paginya ketika Widiarti pergi menelpon polisi, Chocho mengambil Anjali yang disembunyikannya di kamar, lalu membungkusnya dengan handuk dan spray coklat dan membuangnya ke tempat sampah. Menurut ahli forensik, Anjali tewas karena benturan di kepala saat dilempar ke tempat sampah. Pada akhirnya berdasarkan semua bukti dan kesaksian, hakim yakin Sosai Nathan alias Chocho adalah pelakunya. Pria itu divonis mati. Chocho mengajukan banding tapi ditolak. Pada Jumat 21 Mei 2004, kurang lebih 2 tahun setelah kematian Anjali, Chocho digantung di penjara Changi pukul 6 sore. Sampai ajal menjemput, Chocho tetap bersikeras dirinya tidak bersalah. Tidak diketahui berita selanjutnya tentang Widiarti Kartanom. Dan demikianlah akhir dari salah satu kasus kriminal ganjil dan sadis di Singapura yang lagi-lagi melibatkan seorang WNI. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.